Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah mekanika fluida ini, di mana kali ini kita sudah tiba di sesi yang kedua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar mekanika fluida, terutama bagaimana kita memandang fluida itu sebagai suatu kontinum dan juga jenis-jenis aliran fluida. Nah, yang pertama, eh, ketika kita membahas tentang mekanika fluida, kita terkadang perlu menyederhanakan bagaimana konsep pemahaman kita terhadap fluida itu sendiri. Fluida tentu bukan medium yang kontinu ya, karena dia sebenarnya eh, adalah gabungan atau interaksi molekul-molekul gitu ya, yang dimana dia bergerak pada ruang-ruang kosong di antara molekul itu sendiri. Jadi, secara mikroskopik, kalau kita memandang satu fluida, tentu fluida itu tidak kontinu, sehingga sifatnya mudah berubah. Massa jenis, temperatur, dan lain sebagainya itu mudah berubah. Jadi kalau secara mikroskopik kita lihat dia eh, sangat berubah-ubah. Tapi tentu ini kalau kita pandang secara mikroskopik ya tidak menguntungkan dalam melakukan analisis mekanika fluida. Kenapa? Proses analisisnya menjadi terlalu rumit. Gitu. Nah, untuk menyederhanakan itu, kita bisa memandang fluida itu sebagai kontinum, di mana sifat-sifatnya kita anggap kontinu, tapi tidak pada secara keseluruhan, tapi pada satu titik acuan. Jadi, kalau kita memandang fluida itu pada satu posisi, terus ada pada satu posisi yang lain, dan seterusnya, gitu. Dan pada waktu-waktu tertentu, maka sebenarnya secara makroskopik sifat-sifat fluida itu bisa kita konstankan. Sehingga kita bisa katakan dia sebagai suatu kontinum. Nah, kalau kita memandangnya secara makroskopik. Nah, berikutnya, eh, medan kecepatan fluida itu sebenarnya eh, sangat dipengaruhi oleh pergerakan fluida itu sendiri. Makanya di sini kita perlu dalam menganalisis mekanika fluida secara baik, maka kita perlu memandang bagaimana dimensi dari aliran fluida itu sendiri. Nah, kalau kita pandang dimensi dari aliran fluida itu, maka sebenarnya ada tiga aliran fluida berdasarkan dimensinya. Yang pertama tentu yang paling sederhana, yaitu aliran fluida satu dimensi. Yang kedua nanti aliran fluida dua dimensi. Dan yang terakhir adalah aliran fluida tiga dimensi. Nah, aliran fluida satu dimensi ini sangat sederhana karena kita memandang bahwa aliran fluida yang terjadi itu hanya bergerak pada satu sumbu, istilahnya satu sumbu X gitu ya. Entah dia naik atau ke kanan gitu. Jadi hanya ke satu arah saja. Ini yang paling banyak digunakan sebagai pendekatan. Kenapa? Eh, Kalau kita lihat aliran air misalnya gitu, dalam suatu pipa, walaupun tentu air itu bergerak ke segala arah gitu ya, ya pasti nggak cuma ke depan gitu ya, ke atas, ke samping gitu ya. Tapi secara umum pergerakan terbesar dia adalah ke depan, mengikuti arah pipa itu sendiri, satu arah saja. Sehingga kita bisa abaikan dua sisinya. Kenapa? Karena perbandingannya terlalu jauh antara yang ke depan dengan yang ke arah lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa aliran fluida dalam pipa tersebut itu sebagai aliran fluida satu dimensi. Tentu ya dengan mengabaikan yang dua sumbu lagi gitu ya. Sehingga ketika kita menganalisis mekanika fluidanya menjadi jauh lebih sederhana. Makanya aliran fluida satu dimensi ini walaupun sebenarnya tidak terlalu mewakili gitu kondisi sebenarnya, tapi menjadi konsep yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah aliran fluida dua dimensi. Ini digunakan ketika
pergerakan ke arah sumbu yang lain selain sumbu utama, sumbu X tadi itu terjadi dan signifikan. Contohnya kalau kita memberikan hambatan di sini. Yang terjadi maka aliran fluida ini akan berbelok. Nah, karena terjadi belokan di sini dan itu berpengaruh signifikan terhadap sifat-sifat aliran fluidanya, kecepatannya pasti berbeda, arahnya juga berbeda, gesekannya berbeda, itu ya. Makanya di sini kita nggak bisa pakai prinsip satu dimensi, tapi kita minimal pakai dua dimensi karena terjadi pergerakan ke arah sumbu Y. Nah, yang terakhir adalah aliran fluida tiga dimensi. Aliran fluida tiga dimensi digunakan tentu kalau pergerakan air ke segala arah itu sama-sama signifikan gitu ya, terhadap apa yang sedang kita analisis. Ah, contohnya begini, contohnya kalau kita punya suatu kolam, terus air itu kita alirkan ke dalam kolam itu, maka karena luas gitu ya, jadi dia itu tidak seperti pipa tadi ya, karena luas maka aliran air akan menyebar, ya ke depan, ya ke samping, ya ke bawah juga, karena pengaruh gravitasi itu. Nah, sehingga dalam kondisi kolam seperti tadi, kita nggak mungkin menganalisisnya dengan konsep satu dimensi. Nah, paling tidak ya dua dimensi kalau memang gravitasinya bisa kita abaikan. Atau ya yang paling lengkap tentu tiga dimensi gitu. Nah, sebenarnya dengan kondisi sekarang di mana kita bisa memakai banyak simulasi untuk menganalisis secara tiga dimensi, maka aliran fluida tiga dimensi ya nggak terlalu rumit juga sih. Tapi kalau kita berpegang pada konsep penyederhanaan analisis, tentu ya kalau bisa dihindari gitu ya. Kalau ada yang kalau memang eh, arah sumbu sumbu Y maupun sumbu Z itu nggak signifikan gitu ya. Ya buat apa kita pertimbangkan? Kan bisa kita abaikan. Kalau misalnya sangat kecil sekali perbandingannya dibanding aliran utamanya. Tapi kalau dalam kolam tadi kan semuanya jadi signifikan. Maka konsep aliran fluida tiga dimensi ya mau nggak mau harus dilakukan. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya eh, ketika kita menganalisis aliran fluida seperti yang kemarin, bahwa ada dua kondisi yang bisa kita gunakan, yaitu kondisi steady atau tunak maupun kondisi transient. Nah, secara umum tentu kondisi steady atau tunak itu dapat kita gunakan untuk penyederhanaan karena kita dapat menganggap bahwa sifat-sifat fluida yang mengalir itu dia konstan dalam posisi dalam satu titik tertentu. Jadi sebenarnya ketika kita mentunakkan kondisi, itu kita menganggap aliran itu hanya dalam satu frame gitu ya. Kita mengcapture aliran yang terjadi hanya dalam satu posisi dan waktu tertentu saja. Nah, itu kondisi tunak. Tapi ketika kita menilai secara keseluruhan tentu kita harus menggunakan konsep transient. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai visualisasi aliran fluida. Jadi ketika kita melakukan simulasi atau melakukan penelitian mengenai pergerakan aliran fluida, tentu ada visualisasi garis-garis gitu ya, line yang kita sebut pada benda tersebut yang dilewati oleh fluida. Kenapa? Ya fluida kan ya mungkin kalau cairan ya kelihatan, tapi kalau kita bicara tentang gas, tentang udara yang mengalir gitu ya, ya itu kan nggak kelihatan. Contohnya ketika kita melakukan uji aerodinamika dengan mengalirkan udara gitu ya pada suatu kendaraan misalnya, ya kan pasti garis-garis ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Nah, tapi garis-garis ini adalah garis-garis maya yang kita wakilkan. Jadi ada dua garis yang penting. Yang pertama adalah streamline, yang kedua adalah pathline. Streamline ini adalah garis yang bersinggungan dengan titik-titik yang dilewati oleh fluida. Nah, contohnya ya ini. Nah, garis-garis yang berada pada kendaraan tersebut itu adalah streamline, saya nyebutnya.
atau garis aliran lah gitu ya. Nah, garis yang menunjukkan aliran fluida yang bergesekan dengan benda yang dilewati. Nah, sedangkan path line adalah garis yang dihasilkan dari pergerakan fluida setelah melewati benda. Nah, kalau di sini, nah yang garis yang di belakang ini kita nyebutnya sebagai path line. Jadi misalnya bayangan kita kayak gini loh. Misalnya ini ada kendaraan jalan yang lewat di benda itu kita nyebutnya streamline. Yang setelah lolos gitu, misalnya dia mengeluarkan gas buang atau apa itu terus muncul di belakangnya itu adalah path line gitu. Yang dia garis itu bergerak seolah mengikuti benda itu bergerak. Itu kita nyebutnya path line. Nah, sebenarnya ada banyak ya eh, visualisasi garis-garis yang lain, walaupun garis yang lain itu tidak terlalu banyak menjadi apa ya fokus utama ketika kita memvisualisasikan aliran fluida hasil simulasi atau hasil pengujian. Demikian materi kita di sesi kedua kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.